Ini nggak ada mute-mute-nya. Nggak pakai mute. Ini manual berarti? Nggak. Ini yang ngomong kedengaran nggak di situ? Sekarang ini. Kalau mau di mute bisa. Sama kalian. Aku nggak pakai. Aku bisa nge-mute. Oh, bisa nge-mute kan? Sini nggak ada tombol mute. Jangan aku yang nge-mute. Oh, iya. Kalau nge-mute berarti dua-duanya di sini. Oh, termute dua-duanya? Iya. Oke. Kalau mute satu, ini tok berarti? Kayaknya ono di patene beda huruf ya. Iki noise Nggak cancelling perlu, sama nanti malah berubah settingan udah jalan gitu. Siap. Kita kurang satu dari Dr. Taufik, belum bergabung. Jam 9 menit lagi kita mulai. Oke, Dok, ini mau peserta mau di jam berapa? 5 menit lagi? Boleh, jam 8.55 ya. Oke, siap. Ini saya setting dulu ya. Boleh. Randika suruh lari nih, perutnya gendut. Renang dok kita dok, renang. Makanya ini bajunya agak lebar dok ini dok. Jadi lebih ini dok. Coba mute dulu dong. Sejak jadi pembawa acara mana-mana tambah makmur. Bayarannya mahal ya. Dulu saya waktu koas dok, saya keliling dok. Dari bedah, pabi dok, Iya, THT. Itu keliling semua. Ulang tahun PDUI. gitu. Masih dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah serta inayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam acara First World Day of Regional Anesthesia and Pain Medicine. Presentasinya duduk apa berdiri? Berdiri. Berdiri ya? Tapi kursi keluar dulu. Jadi kan Ini pas versi ngobrol ini ngobrol kan? Jangan lama-lama ya ngobrolnya. Iya dok. materi pertama nanti langsung tak transisi ini kursi keluar. 2 menit ya, ngobrolnya 2 menit ya. Kasih tanda aja 2 menit. Ini kameranya mati. Ini kamera mati ya? Pokoknya setiap kali gini kamera mati kan? Kamera. Oke. Kita keluar kursi keluar. Terus Kalau kayak gini berarti kamera nyala? ini Di aku? Kamera itu nyala terus tapi nggak dimuncul. Iya, jadi ini adalah gambaran yang dilihat sama orang kan? Nah, yang di sini adalah yang muncul di sini. Oke. Oke. Di sini nih. Ada. Oke. Dok, saya penasaran kenapa superior cranial nerve block dok pada kesempatan kali ini dok? Yang itu nanti dok. Kita ngobrol. Kemudian ini memang rutin kita kerjakan tindakan ini. Nah, ini nanti yang jadi bahan materi dari Dr. Taufik Agustinus Wagama. Saya panggilnya Dr. Taufik nanti ya dok. Kemudian dengan lebih akrab saya panggil Dr. Wawan aja. Oke, baik. Saya ngobrol tentang CV dulu mungkin nanti dok ya. Di aktif di mana? Sedikit aja dok. Di awal karena dia nggak ada ini, jadi paling nggak ada perkenalan terhadap jenengan sama Dr. Taufik gitu dulu. aja. Terus kemudian, karena kan audiens kita juga belum tahu. Dok, izin saya open ini ya, peserta ya. Oh, Bisa disapa peserta-pesertanya. Itu Dr. Taufik panggil dulu. bisa. Apa-apa. Tunggu Dr. Taufik juga sekalian ya. Tapi boleh sih, saya panggilkan Dr. Taufik dulu. Kasihan udah nunggu dari jam 8 itu. Iya. Oke, boleh. Sudah berapa kira-kira peserta? 55. Oke. Boleh.
Nanti saya pasang mic-nya peserta ya, kalau udah mau jalan ya. Boleh. Sekarang mic peserta masuk. Dalam sini nggak usah join Zoom. Gitu. Enggak, dia udah peserta udah tampil. Peserta udah masuk, Dok. Iya, Dok. Tetap belum. Oh, lagi di freeze. Kamu freeze. Intinya santai aja, Dok. Saya juga panggil nama aja dengan nama. Topik dulu nih. Oh, Dr. Taufik. Mas Wawan nggak ngomong. Oke. Perkenalannya santai, Dok ya. Tarik gini aja handphoneku. Udah dibuka. Kita nggak tahu ya pesertanya berapa orang. Tidak tahu. Nah, kita asal jalan aja terus. Ya kita ngobrol kayak talk show biasa, kayak di ruang MR. Ya. Tapi kali ini saya ngasih pertanyaannya. Kayak SPV-nya harus sering webinar gini, Dok. Kayaknya. Kita bikin talk show gini, Dok. Timnya ada, Dok. Cuman memang harus dirutinkan. Semakin sering muncul di kamera, Dok, semakin terbiasa, Dok. Atau kalau enggak ngobrol aja, Dok. Atau kan ngobrol kayak ngobrol MR gitu kan ngobrol sebenarnya, Dok. Iya, bagus juga. 2 menit lagi. Jadi kita tidak kayak Tunggu ini ya, kode dari Ilman ya? Misalkan memang sudah ready, tinggal saya ambil, bisa mulai. jam 9 pas ya. Kan kalau kita cuman ngobrol kan sebenarnya kayak presentasi apa gitu kan lebih baik digituin, Dok. Jadi kita tidak harus presentasi PPT kan, di TV juga kagak pakai PPT kan, Dok. Model-model podcast aja. Model podcast, Dok. Nah, sering muncul itu mau penontonnya 5, 10, bodo amat, Dok. Yang penting kita upload aja dulu. Nanti akan dilihat sama orang kan, sering, terbiasa kita, Dok. Kan ada tim. Selama ada tim aman, Dok. Kurang kiri? Kamu kepotong. Oh iya, Dok. Saya kurang kiri. Dokter Istiawan juga kurang kiri. Oke, saya gini ya. Dah. Agak maju paling. Dah. Oke. Lebih mundur lagi dikit. Semakin jauh tuh semakin kelihatan kecil. Semakin, Kamu iya. kan beratmu tuh agak jadi. Oh iya, jadi dia. Oke. Oke, pas jam 9. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam acara First World Day of Regional Anesthesia and Pain Medicine. Untuk memperingati
World Day ya dok ya. Hadir bersama kita ada 2 spesialis anestesi, tidak hanya 1. Kalau biasanya kita di setiap talk show itu kita bawa 1 spesialis anestesi. Nah, pada kesempatan kali ini kita ada 2 spesialis anestesi. Yang pertama, saya perkenalkan terlebih dahulu. Hadir bersama saya di sebelah kiri, Dr. Taufik Agus Siswagama, SPAN KMN. Akrabnya panggil Dr. Taufik ya dok ya? Saja, Ya. Kemudian yang di sebelahnya lagi, ya, yang cerah sekali pada pagi hari ini, tahun lalu ya dok, mendapatkan gelar doktornya, Dr. Ristiawan Muji Laksono, SPAN KMN, FIPP, akrabnya dipanggil Dr. Wawan ya dok? Oke, baik. Hadir bersama kita, jadi nanti kita akan membahas tentang khususnya mungkin tema kita pada kali ini adalah superior krunial dari nerve block. Nah, saya mungkin kita sebelum masuk ke materi dok, saya izin ngobrol-ngobrol sedikit tentang tema kita pada kali ini mungkin dok ya. Jadi, tapi mungkin sebelum jauh ke sana, audiens kita yang di rumah ini maupun yang lagi Zoom ya, ini disiarkan di Zoom, itu pengen tahu sebenarnya dok, Dr. Taufik yang energik ini dok, itu sekarang aktivitas di mana? Sekarang di mana dok? Di jenengan? Ya, seperti biasa Dr. Andika, saya staf medis di Rumah Sakit Umum Dr. Saiful Anwar Malang. Sehari-hari mengajar di sini ya. Aktif ngajar ya dok? Ya, kemudian juga diberikan amanah untuk ngurusin velo intervensi nyeri. So, berarti terqualified dok untuk materi kita pada pagi hari ini ya. Kemudian dari dok, wah ini yang selanjutnya Dokter Wawan. Dokter Wawan ya dok. Nah ini Dokter Wawan sendiri, kalau aktifnya dok sehari-hari itu di mana dan bagaimana mungkin kesehariannya dari Dokter Wawan. Monggo dok, Dokter Wawan. Ya, saya sehari-hari ya sama dengan Dr. Taufik di Rumah Sakit Saiful Anwar Malang dan Rumah Sakit Akademik Brawijaya. Di 2 tempat itu saya sama-sama aktif juga di pelayanan poli nyeri. Oke. Sehingga aktivitas poli nyeri RSUB di RSUB ya, Pen Center maupun di Saiful Anwar, biasanya saya sama Dr. Taufik yang rutin di sana dok ya. Ya. Jadi buat teman-teman semua yang belum tahu, di RSUB sendiri, kita bukan promosi juga ya dok ya, di RSUB sendiri juga ada pain center. Sebenarnya di Saiful Anwar kita juga punya ya dok ya. Di Poli kita juga punya pain center, kemudian di RSUB dan di beberapa tempat. Nah sebenarnya di Malang sendiri sudah ada pain center sendiri kan dok, di beberapa titik itu. Nah teman-teman bisa cari. Jadi harapannya memang Malang bebas nyeri ya dok. Mudah-mudahan. Tujuan memang kali ini, nah cocok memang sebenarnya dengan tema kita dok. Saya penasaran dok, dari sekian banyak kalau yang saya pelajari, nerve block itu ada banyak dok. Nah, kenapa mengambil superior cranial nerve block dok? Mungkin dari Dokter Wawan dulu dok. Iya. Kita mengambil tema ini, kita sesuaikan dengan tema yang saat ini ada ya, tentang regional anesthesia and pain management. Dan kadang-kadang kita melupakan hal yang kecil. Kita berpikirnya yang besar-besar. Ada satu nerve yang mungkin dalam tanda kutip beberapa referensi juga sedikit sekali yang menulis, kurang difikirkan bagian dari diagnosa maupun manajemen perioperatif yang mungkin bisa kita kerjakan gitu ke depan. Nanti kita bahas lebih dalam saat pembahasan nanti. Oke, baik kalau gitu. Kalau dari Dr. Taufik sendiri? Ya, sama dengan apa yang disampaikan Dr. Wawan tadi, bahwa memang tema yang kita bawakan ini adalah tema yang jarang mungkin kita pikirkan ya selama ini ya, dan ternyata juga banyak yang bisa kita kerjakan untuk membantu pasien nyeri ya, baik nyeri perioperatif maupun nyeri kronik ya. Demikian Dr. Andika. Jadi memang selama ini yang diambil tema-tema di luar kan tema-tema yang sifatnya besar ya dok ya. Jadi bahkan kalau untuk yang nerve block saraf kecil yang memang jarang sekali diambil ya dok. Oke, jadi ini akan ada 2 presentasi
untuk teman-teman semua. Kita tidak hanya ngobrol di sini, nanti akan ada sesi diskusi, akan ada kita materi dulu mungkin dok ya, 2 materi. Yang pertama nanti dari Dokter Taufik dulu mungkin ya dok, boleh ya? Kita punya banyak waktu, tapi kita batasi ya dok ya, boleh ya? Kalau nggak dibatasi waktu kayaknya bakal sampai sore acara kita, jadi kita batasi waktu kurang lebih sekitar 20 menit mungkin ya dok. Jadi nanti materi dulu, nggak ada masalah ya dok, 2 materi dari Dokter Taufik dulu, kemudian dengan Dokter Wawan setelah itu, kemudian kita masuk dari teman-teman semua, guru-guru juga, ataupun praktisi kesehatan yang mengikuti Zoom kita pada pagi hari ini, itu bisa bertanya atau berdiskusi melalui chatbox nanti, ada ya chatboxnya nanti disiapkan oleh kami, kemudian nanti bisa juga ada talk show dok, jadi nanti mereka langsung bertanya secara langsung tentang materi ataupun tentang pain medicine dari topik yang akan kita bahas kali ini. Oke? Sudah siap dok? Oke, siap. Saya mohon ke Dokter Taufik dulu berarti ya dok ya? Iya. Oke, slide-nya juga sudah siap. Mungkin sudah siap dulu ya. Oke, kita persilahkan kepada Dokter Taufik Agus Siswagama, SPAN KMN. Kami persilahkan. Silakan dok. Baik. Oke, terima kasih. Berdiri dok, berdiri. Jadi di sebelah sini ya saya. 20 menit dok. Saya masuk lagi nanti ya, habis ini ya. Oke. Oke, terima kasih para pendengar dan penonton ya pada pagi hari ini. Seperti sudah tadi disampaikan oleh pembawa acara, pada pagi ini saya menyampaikan materi tentang superior cluneal nerve ya. Jadi superior cluneal nerve block ini juga lumayan banyak bisa kita manfaatkan untuk penanganan nyeri perioperatif ya, yang nanti terkait dengan operasi-operasi di daerah hip ya. Oke, kita langsung saja ke materinya, slide. Ya, sebagai pendahuluan ya, jadi superior cluneal nerve ini ternyata juga ada medial dan inferiornya ya. Jadi saraf ini pertama kali dikenalkan gitu ya kepada masyarakat luas ya terkait dengan dunia nyeri itu di tahun 1957 ya. Di tahun 1957 mulai diketahui oleh para praktisi kesehatan akibat awalnya diketemukan adanya keluhan nyeri ya. Nyeri di daerah bokong ya akibat dari entrapment saraf superior cluneal ini ya. Jadi awalnya orang mengira bahwa ini terkait dengan keluhan di nyeri punggung bawah akibat dari persarafan di daerah itu, tapi ternyata di daerah tulang belakang pada umumnya seperti HNP dan lain sebagainya, tapi ternyata ada suatu saraf yang lebih bertanggung jawab yaitu cluneal nerve ya, superior cluneal nerve. Cluneal nerve ini ternyata ada bagian superior, kemudian medial dan inferiornya dari cabang-cabangnya yang bisa dilihat di gambar itu ya. Jadi semua persarafan cluneal ini memberikan input ya, memberikan input nyeri ke otak melalui medula spinalis ya, di mana saraf ini bertanggung jawab memberikan impuls sensoris untuk sentuhan, tekanan, nyeri di daerah bokong ya, kemudian lateral dari paha, kemudian di daerah hip, kemudian daerah selangkangan ya, dan punggung bawah terutama di daerah aksial ya. Nah, saraf cluneal ini ya keluar dari akar saraf di daerah lumbal sampai dengan sakral ya, bisa dilihat di gambar ya. Superior cluneal nerve ini berasal dari mulai dari lumbal 1 2 3 sampai 5. Ada juga beberapa penelitian terakhir yang menyebutkan saraf ini ternyata mulai dari torakal 12 dengan presentasi keluarnya yang bervariasi dari setiap pasien. Studinya dilakukan pada kadaver dan ternyata memang saraf cluneal superior ini adalah saraf yang memang banyak bertanggung jawab terhadap keluhan-keluhan di daerah
low back pain, terutama di daerah aksial, yang seringkali nanti dijelaskan untuk keluhan kronik juga nanti Dr. Wawan akan lebih membahas lebih dalam. Untuk middle cluneal nerve ini dari sacrum 1 sampai 3 ya. Ini banyak memberikan impuls sensoris terkait dengan keluhan di daerah sakroiliak ya. Jadi seringkali di diferensial diagnosisnya akibat dari inflamasi di daerah SI joint ya. Jadi SI joint pain ya. Nah, sedangkan inferior cluneal nerve ini keluar dari S4 dan ini percabangan dari posterior femoral cutaneus ya. Jadi dia memberikan persarafan sensoris untuk di daerah bokong bagian bawah ya, di daerah perineum juga ya. Oke, kita mulai ke bahasan superior cluneal nerve seperti judul yang tadi disampaikan di awal. Jadi superior cluneal nerve ini asalnya keluar dari lumbal 1 sampai lumbal 3 ya. Beberapa penelitian kadaver terakhir ternyata juga menyebutkan berasal dari akar saraf dari torakal 12 sampai 5 ya, terutama dia adalah dorsal raminya ya, sehingga dia harus memberikan persarafan sensoris ya. Saraf ini terus keluar menembus musculus psoas, kemudian erector spine dan melewati daerah dekat dengan fascia thoracolumbar ya. Saraf ini kemudian bersilangan dengan crista iliaca dan menginervasi daerah kutis ya, kulit ya, kemudian daerah subkutan, otot-otot di daerah bokong ya, gluteal region ya. Saraf ini kemudian juga terus menembus sampai ke bawah ya, bahkan overlap ke anterior. Beberapa juga menyebutkan bahkan sampai ke daerah greater trochanter ya. Tentu saja ini nanti bersambungan dengan beberapa saraf perifer yang lain. Tindakan superior cluneal nerve block ini sudah makin berkembang dengan ditemukannya ultrasound ya. Dengan adanya ultrasound ini regular anestesi begitu berkembang dengan ditemukannya blok-blok baru terkait dengan facial block ya. Nah, dengan adanya ini, kemajuan teknologi di bidang regional anestesi ini, penggunaan aplikasi salah satunya superior cluneal nerve block ini ternyata juga bermanfaat untuk perioperatif, ya, manajemen nyeri pasca operatif untuk operasi di daerah hip, ya. Oke, masuk ke bahasan anatomi, ya, sebelum kita belajar lebih dalam. Secara anatomi, saraf cluneal ini merupakan percabangan tadi, terutama yang superior cluneal nerve, itu percabangan dorsal rami dari akar saraf yang keluar dari torakal 12 sampai lumbal 5. Ya, dan dia bermanfaat untuk tadi seperti disebutkan di sebelumnya, bahwa dia bisa digunakan untuk perioperatif, postoperatif pain, untuk operasi-operasi daerah hip. Ya. Juga untuk operasi-operasi yang terkait dengan di daerah bokong, ya, bisa juga seringkali juga ada operasi pengambilan graf tulang di daerah crista iliaca. Ini beberapa ortopedi juga sering melakukan itu. Penggunaan blok ini juga bisa digunakan untuk analgesia pasca-operatif. Bahkan juga operasi-operasi yang terkait dengan otot-otot di bokong posterior, ya, misalkan ada abses di daerah itu, maka penggunaan blok ini juga bisa digunakan. Ya. Seperti penjelasan di awal tadi bahwa saraf cluneal ini dia keluarnya dari torakal 12 ya sampai dengan lumbal 5 ya. Beberapa jurnal terakhir menjelaskan demikian dari studi kadaver terakhir ya. Dengan presentasi yang ternyata bervariasi. Jadi superior cluneal nerve ini ada 3 terutama ya, ada yang bagian medial, intermediate, dan yang lateral branch ya, dengan presentasi yang berbeda-beda. Di jurnal ini dijelaskan dari studi kadaver di torakal 12 presentasi berasal dari torakal 12 presentasinya hanya 10%. Sedangkan dari lumbal 1 75%, lumbal 2 90%, lumbal 3 95%, lumbal 4 45% dan lumbal 5 10%. Ya, jadi keluarnya berasal dari akar saraf tersebut ya. Nah,
Kalau kita lihat ini gambaran skematiknya, ya dari superior cluneal nerve block ini setelah tadi dia keluar menembus otot di daerah erector spinae, kemudian terus keluar melewati bagian bawah dari fascia thoracolumbar, kemudian di daerah dekat crista iliaca dia membentuk sebuah seperti tunnel gitu ya, bentukan dari fascia dengan tulang ya, dengan crista iliaca tadi ya. Nah, di gambar ini bisa nampak saraf ini melewati seperti tunnel begitu, dan di bagian medial dari superior cluneal ini. Ya, dan ini memang seringkali nanti pada kasus-kasus kronik ini seringkali muncul keluhan sebagai keluhan nyeri di daerah bokong ya, akibat dari entrapment di daerah ini ya. Nah, ini di gambar yang sebelah kanan bisa kita lihat secara skematis posisi saraf superior cluneal nerve yang branch medial itu bisa kita ketahui dengan studi kadaver itu kurang lebih sekitar 8 cm ke lateral. Kalau kita ambil dari midline, garis midline, processus spinosus, kita ambil 8 cm ke lateral, maka posisi dari setinggi crista iliaca itu posisi tunnelnya itu seringkali terjadi ada di situ ya, sehingga kemungkinan nanti pada pasien-pasien yang mengalami keluhan nyeri di daerah bokong itu nanti banyak bisa ditemukan ada tenderness-nya di daerah itu ya. Kalau kita pakai patokan dengan spina iliaca posterior superior itu antara 4,5 sampai 6 cm ke kranial ya, kurang lebih di situ posisi dari tunnelnya tadi yang seringkali terjadi entrapment dari saraf ini. Nah, ini juga gambaran anatomi yang menjelaskan ya letak dari saraf ini ya. Ini nanti keluar dari fascia thoracolumbalis yang merupakan bagian aponeurosis dari musculus latissimus dorsi, kemudian ada di bawahnya ada musculus erector spinae ya. Kemudian di lateralnya ada quadratus lumborum. Saraf-saraf ini kemudian menyilang dari crista iliaca dan mempersarafi daerah bokong ini ya, bahkan sampai ke bawah ya. Dan ini ada tadi superior cluneal, kemudian ada middle cluneal dan inferior cluneal nerve ya. Ini nanti yang bisa kita jelaskan beberapa percabangan ini yang nanti ternyata kalau kita blok memberikan efek analgesia yang baik terutama untuk area bokong dan daerah-daerah sekitarnya. Bahkan sampai penjelasannya bisa sampai percabangannya itu dijelaskan sampai ke area ini ya, di daerah tulang-tulang ini. Seperti kita tahu kalau tindakan operasi pasti ada insisi, ada kerusakan jaringan mulai dari kulit, otot bahkan sampai tulang, sehingga kalau kita melakukan regional anestesi kita harus mempertimbangkan apakah blok yang kita kerjakan itu bisa mengcover kulit, otot bahkan sampai tulangnya ya. Nah, indikasi superior cluneal nerve block ini ya bisa untuk perioperatif ya, terutama untuk kasus-kasus operasi di daerah hip ya. Kemudian untuk pain management terutama untuk kronik ini bisa kita kerjakan pada keluhan-keluhan terkait dengan chronic lower back pain ya. Nah, pada bahasan saya membahas terutama untuk yang acute pain management atau perioperative pain management. Ini ada beberapa jurnal yang menjelaskan tentang operasi hip ya. Jadi hip fracture surgery ini ternyata dari penelitian disebutkan nyerinya termasuk nyeri yang cukup signifikan pasca operatifnya ya. Bisa dilihat di gambar ini, di jurnal ini menjelaskan bahwa untuk post operative day pertama maka nyerinya itu termasuk severe pain ya. Apalagi untuk dibuat gerak nyerinya luar biasa ya. Pada post-operative day kedua, ini mulai menurun nyerinya menjadi moderate, dan post-operative day ketiga semakin ringan. Ini tentu terkait dengan patofisiologi dari nyeri akut sendiri, di mana pada hari pertama, kerusakan jaringan yang banyak, lepasnya mediator-mediator inflamasi itulah yang merangsang nociceptor, yang memberikan input saraf sensoris ke otak, yang nanti dipersepsikan sebagai nyeri. Pada hari pertama, kedua, ketiga memang paling banyak, terutama pada hari pertama. Maka yang jadi PR kita sebagai dokter anestesi, kita berupaya melakukan tata laksana nyeri yang baik sehingga pasien-pasien pasca operatif hip fracture bisa tidak merasakan nyeri ya, karena
Dengan demikian pasti kualitas hidupnya jadi lebih cepat membaik dan pasien bisa cepat segera aktif dan bisa segera pulang ya. Nah, kita melakukan anestesi tentu banyak sekali pertimbangannya ya. Karena kita selalu melihat beberapa hal terkait dengan sumber nyerinya dari mana ya. Kita harus pertimbangkan jika operasinya, insisinya di daerah mana, maka kita perlu pertimbangkan regional anestesi, blok apa yang bisa kita kerjakan. Ya. Setiap pasien punya kekhususan, kita harus menyesuaikan dengan kondisi pasien per pasien. Tidak bisa sama pasien semua dilakukan tindakan blok yang sama. Tentu saja kita menyesuaikan dengan keadaan frakturnya, kondisi pasiennya, bagaimana dia memungkinkan kita lakukan tindakan blok yang tepat. Ya, kemudian ada beberapa saraf yang merangsang timbulnya nyeri juga kita harus mengetahui. Maka pengetahuan kita terhadap anatomi ini sangat penting. Dan tindakan operasi yang berbeda-beda ini juga menentukan blok mana yang kita pilih nantinya. Ya, dengan pertimbangan itu, maka apa yang harus kita bisa lakukan untuk post-operative pain pada pasien-pasien, terutama daerah hip. Ya. Maka supaya manajemennya bisa bagus, ya, supaya cepat pemulihannya bisa baik, maka beberapa hal sudah dijelaskan, beberapa teori menyebutkan pasien harus segera bisa mobilisasi, sehingga proses rehabilitasinya bisa mempercepat proses pemulihan. Untuk bisa dilakukan mobilisasi dan rehabilitasi dini, maka tentu saja pasien tidak boleh nyeri. Maka beberapa modalitas yang bisa kita gunakan, ya kita bisa menggunakan obat-obatan intravena, opioid, ya, kemudian non-opioid, analgesia, ini bisa kita gunakan. Kemudian salah satu yang sekarang mulai banyak berkembang adalah kita mengoptimalisasikan blok saraf, ya, sesuai dengan kondisi pasien dan operasinya. Ini semua adalah tindakan multimodal, ya. Multimodal analgesia prinsipnya adalah menggabungkan semua modalitas yang bisa kita lakukan agar tata laksana nyerinya bisa optimal, ya. Dijelaskan tadi operasi hip itu bermacam-macam pendekatannya, maka kita harus bisa menyesuaikan blok mana yang terbaik, ya. Karena kan mungkin sudah banyak mengenal ada yang namanya peng block, femoral block, ya, fascia iliaca, lumbar, ya, rector spinae. Ini kemudian ada namanya yang kita kenalkan yang didiskusikan pada pagi hari ini adalah superior cluneal nerve block, ya, kombinasi nanti dengan fascia thoracolumbar, ya, bloknya, ya. Ini adalah sebenarnya bagian dari multimodal analgesia yang bisa kita kerjakan. Sekarang ini eranya eras, ya, jadi banyak sekali ternyata blok-blok ini kita gunakan dan berkembang sekali. Beberapa literatur, ya, jurnal-jurnal juga menjelaskan, ya, operasi-operasi terutama untuk daerah bokong, ya, abses gluteal, ya, ini pada operasi-operasi emergensi kita bisa manfaatkan blok ini, ya, untuk memberikan efek analgesia yang baik, ya. Ya, kita maju ke berikutnya bahasanya tentang teknik blok superior cluneal nerve, ya, dengan menggunakan ultrasound. Pendekatan blok ini dengan menggunakan ultrasound, ya, di beberapa literatur menyebutkannya dibagi menjadi dua pendekatan, ya. Pendekatan ini didasarkan dengan garis krista iliaca, ya, memisahkan bagian atas krista iliaca dan di bawah krista iliaca, ya. Kalau kita bicara di atas krista iliaca, maka lapisan-lapisan yang kita harus pahami bahwa di situ ada lapisan kulit, subkutan, jaringan subkutan, lemak di sana, kemudian ada thoracolumbar fascia, ada superior cluneal nerve di bawah dari thoracolumbar fascia, kemudian ada lapisan-lapisan otot, ya, mulai dari medial sampai ke lateral, ya. Di situ ada otot-otot erector spinae yang terdiri dari otot longissimus thoracis, iliocostalis, multifidus, ya. Itu semua adalah otot-otot dari erector spinae. Kemudian di daerah lateral ada otot quadratus lumborum, ya. Dan tadi ya disebutkan ada fascia thoracolumbar. Di bagian bawah dari krista iliaca ada kulit dan jaringan subkutan, kemudian ada superior cluneal nerve, yang di bawahnya ada gluteal fascia dan otot-otot gluteus, ya, di bawah krista iliaca. Jadi kalau kita sudah tahu pemahaman anatomi dari lokasi blok yang akan kita kerjakan, maka kita lebih mudah pada saat mengerjakannya. Kita bahas satu persatu. Ya, ini tadi, ya, untuk inervasi untuk daerah bokong bagian ini, ya, bagian tengah dan agak ke lateral, ini dibersarafi
daerah otot kulitnya yang bahkan sampai ke dalam, ini superior cluneal nerve ya. Untuk di daerah yang lebih medial ini dipersarafi oleh middle cluneal nerve, sedangkan bagian bawahnya adalah inferior cluneal nerve ya. Sebagian bagian lateralnya ini ada yang diinervasi oleh iliohypogastrik dan lateral femoral cutaneous ya. Jadi kita perlu pahami itu. Kemudian teknik pertama adalah teknik yang kita kerjakan di atas crista iliaca ya. Jadi kalau kita memerlukan ini, maka kita melakukan scanning terlebih dahulu ya untuk ultrasound, dimulai dari bagian lateral dari abdomen, kemudian kita geser pelan-pelan menuju ke medial ya. Di sana kita akan lihat lapisan-lapisan yang tadi disebutkan di slide sebelumnya ya. Jadi setelah kita temukan crista iliaca, nanti kita bisa juga gerakkan ke atas ya. Jadi bisa pendekatan dari lateral ke medial, ketemu crista iliaca, kita gerakkan sedikit ke atas ya, untuk melihat struktur-struktur yang tadi. Nah, ini adalah contohnya ya. Jadi teknik menggunakan ultrasound ya. Kita melakukannya scanning dari lateral ya. Ketemu nanti adalah gambar sebelah kiri ini ya. Jadi ada lapisan-lapisan ya, mulai dari kutis, subkutis, kemudian ada otot-otot. Kalau dari lateral mungkin nanti ada obliquus externus ya, internus, transversus abdominis, kemudian kita akan temukan ada namanya quadratus lumborum. Di atasnya itu ada fascia thoracolumbalis ya, kemudian berbatasan dengan musculus erector spinae yang terdiri dari 3 otot sebenarnya ya, iliocostalis, kemudian ada ada longissimus thoracis dan multifidus ya. Nah, fascia ini ternyata sangat penting ya, karena ternyata saraf yang keluar dari akar saraf thoracal 12 sampai L5 tadi yang kita bicarakan adalah superior cluneal nerve, cabang dari akar saraf tersebut, dorsal ramia, itu melewati daerah-daerah ini. Sehingga jika kita melakukan blok atau memasukkan jarum dan memberikan lokal anestesi membanjiri area ini, maka saraf itu akan terkena efek dari lokal anestesi sehingga proses transmisinya bisa terblok. Ya. Ini adalah gambar kita melakukan scanning di atas dari crista iliaca, dari lateral ke medial. Kemudian jika sudah kelihatan ketemu daerah yang tadi, maka bisa kita lakukan bloknya ya. Kalau blok superior, blok transversus abdominis, blok thoracolumbar fascia, kita bisa temukan di sini. Sehingga jarum kita bisa masukkan in plane dari lateral ke medial, kemudian kita temukan fascianya, kita banjiri di daerah itu ya. Sebenarnya tidak terlalu rumit dan bisa dikerjakan dengan baik jika kita menggunakan ultrasound. Ya, ini gambaran sonografinya ya. Jadi di sini kita lihat gambar jarumnya ya. Jadi kita temukan ini sisi lateralnya ya. Jadi obliquus internus ya. Kemudian ini ada latissimus dorsi. Kemudian di sini adalah fascia ya, fascia thoracolumbar. Kemudian ini erector spinae-nya ya. Jarum kita arahkan dari lateral ke medial, kemudian membanjiri di daerah di bawah dari fascia thoracolumbar, dan ini mengenai dari saraf-saraf cluneal yang nanti kita harapkan. Ya, selama melakukan tindakan ini, idealnya nanti akan nampak setelah kita injeksikan lokal anestesi, ya, terjadi diseksi terpisahnya fascia dengan lapisan otot di bawahnya, ya, fascia thoracolumbar dengan musculus erector spinae tadi, ya, sehingga nanti jika ini terjadi maka akan tampak gambaran terpisahnya fascia dengan otot tadi, ya. Nah, ini terjadi maka harapannya saraf yang kita blok bisa tercapai. Ya, ini juga gambaran skematisnya ya. Jadi dari jarum dimasukkan dari lateral, ya, menembus daerah kulit, subkutis, kemudian fascia thoracolumbar, ya, fascia yang merupakan kelanjutan dari latissimus dorsi. Kemudian di bawahnya itulah sasaran kita, ya. Di bawah garis kuning putus-putus inilah tempatnya, sehingga di situ kita masukkan lokal anestesi dan dia akan menyebar terpisah antara fascia dengan otot yang ada di bawahnya. Ya, di gambar skematis yang sebelah kanan juga bisa dilihat ya. Daerah pink ini adalah latissimus dorsi yang semakin ke bawah menjadi fascia thoracolumbar. Kemudian di sini ada musculus yang mulai dari luar, ada iliocostalis, kemudian longissimus thoracis dan multifidus. Maka kita masukkan jarum ke situ dan membanjiri fascianya. Ini nanti kita lakukan pada pasien. Kemudian ada teknik di bawah crista iliaca, ya. Kalau teknik ini maka patokannya adalah spina iliaca posterior superior, ya. Kemudian kita gerakkan sedikit ke atas, ya, dan ke lateral, ya.
maka di sana akan kita temukan daerah Crista iliaca, tempat dari tunnel dari yang sering terjadinya entrapment dari nervus cluneal, ya. Kemudian bisa dilakukan setelah kita temukan Crista iliaca ini, kemudian baru kita bergerak untuk mencari daerah mana sarafan tadi dan tunnelnya. Kemudian ini adalah gambar kita melakukan scanning terlebih dahulu dari patokan di bawah Crista iliaca, seperti saya jelaskan tadi, ya. Di situ ada yang namanya spina iliaca posterior superior. Kemudian ini jaraknya dari yang jadi patokan, ini dari midline, dari processus spinosus, ya, itu ada sekitar 7 cm ke lateral, sehingga ketemu dari titik ini pertemuan garisnya, disitulah posisi tersering terjadinya entrapment dari cabang medial dari superior corneal nerve, ya. Nah, setelah ketemu area ini, ya, ini kita bisa lihat gambarnya di USG, ya. Kita lihat gambaran itu, disitulah nanti lokasi di panah kuning ini, situlah lokasi jarum kita arahkan, ya, untuk mengeblok dari saraf clunealnya, ya. Sebenarnya patokannya tidak susah karena kita bisa juga meraba Crista iliaca itu, ya. Jadi biasa kami melakukannya dengan memberikan garis imajiner, garis dengan dengan spidol dulu di daerah midline-nya, kemudian kita kasih jarak 7 cm ke lateral sambil kita raba Crista iliacanya. Nah, di situ ketemu daerah yang akan kita arahkan jarumnya, ya. Setelah itu kita suntikkan jarum, insersikan jarum sampai menuju ke lokasi tersebut dan kita masukkan lokal anestesinya, ya. Ini gambaran Crista iliacanya, rekan-rekan lihat, ya. Kemudian ini adalah musculus erector spinae, ya. Kemudian ini gluteus maximus. Gluteus medius, maaf, ya, di sini, ya. Nah, ini juga, ya, penjelasan tadi, ya, dari menggunakan ultrasound dari bagian bawah, ya, dari bagian bawah di sini, ya, kita dari spina iliaca posterior superior, kemudian kita naik ke atas, ya, sampai nanti tampak gambaran gluteus maximusnya semakin ke atas semakin mengecil, menghilang, yang nampak adalah erector spinae, kemudian Crista iliaca makin jelas dan gluteus mediusnya nampak jelas, ya. Di sini nanti kelihatan juga fascia thoracolumbalnya, ya. Di situ nanti kita insersikan jarum, arahkan ke daerah yang kita tuju tadi, ya, di daerah tunnel paling banyaknya terjadi entrapment di sana, kemudian baru kita masukkan lokal anestesinya di daerah tersebut, ya. Nah, teknik ini adalah teknik yang aman, ya, karena juga dengan ditemukannya ultrasound kita bisa melihat ujung jarum real time sehingga kita bisa menghindari area-area berbahaya, ya. Superior cluneal block ada prosedur yang aman, ya, komplikasinya juga sangat jarang, ya. Kemungkinan pun kalau terjadi komplikasi biasanya yang muncul adalah perasaan kebas, ya, mati rasa di daerah ekstremitas, mungkin akibat dari saraf yang terkena jarum, ya, sehingga kita tidak boleh merusak sarafnya, ya. Kemudian resiko bleeding, ya, pada semua regional anestesi kita harus evaluasi, ya. Kalau daerah banyak pembuluh darah tentu ada resiko bleeding. Di daerah ini sebenarnya sedikit, ya, pembuluh darahnya, tapi kita tetap harus hati-hati. Resiko infeksi karena dekat dengan bokong, daerah kotor, maka kita harus lakukan tindakan aseptik dengan baik, ya. Kemudian jika saraf itu tercederai oleh jarum, mungkin bisa terjadi cedera saraf, maka kita harus hati-hati. Dengan panduan ultrasound yang baik biasanya itu bisa kita hindari, ya. Bagaimana cara melakukannya, ya? Biasa seperti tindakan regional anestesi, blok peripheral nerve yang lain, maka tindakan yang harus kita lakukan pertama, ya, kita evaluasi pasiennya, kemudian setelah kita persiapkan pasiennya, baru kita lakukan tindakan di kamar tindakan atau kamar operasi, kita lakukan tindakan aseptik antiseptik, ya. Kemudian jika pasien gelisah mungkin perlu diberikan sedasi, ya. Kemudian ada beberapa hal, ya, terkait dengan penggunaan antikoagulan tentu saja kita sudah persiapkan.
ya kita hindari kalau masih ada penggunaan antikoagulan. Kemudian evaluasi sensorisnya sebelum dilakukan tindakan, ya. Kemudian persiapan lokasi tindakan sudah kita tandain, kita persiapkan, dan kita siapkan alat-alat untuk memandu dengan ultrasound atau dengan nerve stimulator, ya. Tapi yang kita kerjakan pada kasus yang kita nanti jelaskan di video berikutnya adalah dengan ultrasound. Kemudian lokal anestesi juga kita siapkan, ya, sesuai dengan kebutuhan pasien. Tentu saja kita hitung dosis maksimalnya, kebutuhannya untuk blok itu berapa banyak, ya, sudah kita persiapkan semua, ya. Kemudian kita sterilkan ultrasoundnya, dan kemudian kita masuk ke proses administrasi tindakan, ya. Nah, ini tentu saja pasang monitor, ya, kemudian aktifkan atau nyalakan ultrasound, ya, kemudian kita scanning terlebih dahulu daerah yang mau kita lakukan tindakan, kemudian jarumnya juga kita siapkan, ya, insersikan jarum pelan-pelan, ujung jarum harus nampak, masukkan sampai dengan area mana yang mau kita tuju, ya. Kemudian setelah itu kita injeksikan lokal anestesi yang sudah kita persiapkan incremental sambil kita lihat real time dengan menggunakan ultrasound, ya. Kemudian setelah itu setelah tercapai daerah mana yang mau kita berikan lokal anestesi tersebut, sekira jarum kita cabut, kemudian kita evaluasi pasiennya, ya. Kemudian jika intraoperatif, jika kita lakukan preoperatif, ya, maka intraoperatif tentu saja kita monitoring, kemudian kita posisikan pasien, ya. Posisi pasien pada blok superior kolonial ini bisa dengan posisi prone atau posisi miring tentu saja, ya, tergantung dengan kondisi pasien, ya. Untuk kasus kami yang kami kerjakan pada video nanti akan kita tampilkan, itu pasien dengan operasi hip dengan posisi miring sehingga pasien tetap kita kerjakan blok pasca operatif kolonial superior kolonial nerve-nya dalam posisi miring, ya. Demikian. Post operatif apa yang kita lakukan sama, ya, kita monitoring, kita lihat apakah ada efek samping dari tindakan kita, apakah ada kemungkinan bleeding, ya, kemungkinan ada problem setelah itu, maka kita evaluasi, ya. Kemudian kita cek evaluasi derajat nyerinya, ya. Kemudian kita gunakan kombinasi dengan multimodal karena ternyata blok yang kita kerjakan ini adalah bagian dari multimodal analgesi yang bisa kita kombinasikan dengan modalitas-modalitas yang lain. Ya, ini kasus, ya. Berikutnya adalah kasus yang akan saya sampaikan pada kasus superior kolonial ini, ya. Kami punya pasien laki-laki usia 80 tahun, ya, dengan diagnosa adanya fraktur, plus fraktur bagian kanan dari neck femurnya, ya. Kemudian operator akan melakukan tindakan hemiartroplasti, ya, sebelah kanan. Pasien ini ASA 3, ya, dengan geriatri dan hipertensi stage 2 terkontrol, ya. Anestesi yang kita kerjakan dengan SAB, ya, subarachnoid block dengan menggunakan bupivacaine heavy 15 mg diinsersikan di antara lumbal 4 dengan lumbal 5. Pasca operatif, operasi kurang lebih berjalan sekitar 3 jam, 2 jam, 3 jam. Kemudian pasca operatif, pasien kami lakukan tindakan superior colonial nerve block dengan kombinasi thoracolumbar fascial block, ya. Mungkin bisa ditampilkan videonya. Bisa kita lihat. Ya, ini video tindakannya, ya. Jadi kita scanning terlebih dahulu. Setelah ketemu area daerah ini ada fasciothoracolumbar, ya. Bisa dilihat di sini. Bisa nampak di situ, ya. Jadi jarum kita diinsersikan dari lateral, ya, secara in plane menuju fasciothoracolumbar, ya. Di situ tampak jarumnya, ya. Dia menembus dari latissimus dorsi, ya. Ini di atas dari crista iliaca, ya. Kemudian ada sensasi seperti menembus kertas, dia menembus fasciothoracolumbar. Kemudian setelah kita pastikan, kita masukkan lokal anestesi, ya, di situ nampak memisahkan antara otot dengan fasianya, ya. Kita masukkan di situ sekitar 10 cc, diberikan adjuvan dengan steroid kemarin, ya. Masukkan 10 cc. Nah, kemudian kita lakukan superior colonial nerve-nya, ya. Kita evaluasi seperti tadi pendekatan dari inferior, dari spina iliaca posterior superior kita temukan, kemudian nah ini daerahnya, kemudian kita hitung kurang lebih 7 cm ke lateral, ya.
Ya, kita pastikan dulu USG-nya, probe-nya sudah tepat. Nah, kita lihat evaluasi. Nah, itu adalah crista iliaca daerah itu. Nah, kemudian kita lihat bisa pendekatannya dari superior, dari atas dari crista iliaca atau dari inferior. Nah, ini setelah kita lihat, kita memutuskan untuk dilakukan tindakannya. Nah, ini setelah kita scan dulu, kita awalnya memutuskan superior dari crista iliaca, tapi ternyata pendekatannya lebih mudah sepertinya lewat inferior. Akhirnya kita putuskan lewat inferior, ya. Jadi jarum diinsersikan dari inferior, ya, dari inferior gluteus menuju daerah di tadi yang sudah kita tandai, ya, jadi 7 cm lateral dari midline. Di sana ditemukan tempat dari lokasi dari superior cluneal nerve-nya, ya. Kita insersikan jarum, ya, sampai kelihatan di situ menembus daerah kutis, kemudian otot gluteusnya, gluteus mediusnya tertembus, itu kelihatan di situ, sampai nanti ada sensasi bersentuhan dengan tulang, ya, di the bone. Kerasa itu adalah daerah bagian dari crista iliacanya, ya. Nah, itu dilihat di situ, terasa berbenturan dengan tulang. Kemudian kita lakukan hidrodeseksi. Nah, itu kelihatan lokal anestesia. Jadi kita masukkan 5 cc, ya, di masing-masing branch dari saraf clunealnya, ya. Masukkan di situ. Nah, ini bisa dilihat di situ, ya. Nah, itu lokal anestesia kita masukkan 5 cc, kemudian kita geser lagi ke sisi yang sebelahnya 5 cc lagi, 5 cc. Ya, seperti itu. Nah, ini sama, ya. Jadi kuncinya kita temukan crista iliaca, ya, kemudian kita masukkan lokal anestesinya di sana sehingga membanjiri area dari saraf clunealnya. Ya, sangat sederhana sebenarnya tindakannya, dan bisa sangat membantu untuk analgesia pasca-operatif, ya, pendekatan multimodal dengan menggunakan blok saraf perifer yang bisa kita lakukan pada operasi-operasi hip, ya. Ini tindakannya sudah selesai, ya, tidak sampai 5 menit tindakannya bisa kita kerjakan, ya. Dan ini hasilnya, ya, post operatif ini 6 jam pasca operatif, ya, kita evaluasi pasien ini dengan spinal anestesi, ya, motoriknya sudah mulai bisa bergerak. Ini yang sisi kiri memang sudah bisa aktif gerak, ya. Ya, operasinya tadi sisi sebelah kanan. Ya, ini kita bisa lihat. Yang sisi kanan sudah mulai bisa bergerak. Nah, itu bisa kita lihat lututnya sudah bisa diangkat. Apakah ada nyeri dari luka operasi? Tidak terasa nyeri. Sekarang tidak sama sekali. Perasaan kayak menjalar, dingin, tebal gitu nggak ada ya? Nyaman ya? Oh, ya, bisa dikatakan, tapi memang gerakannya minimal ya? Pasien sudah bisa bergerak, ya, 6 jam pasca operasi. Itu nyeri nggak kaki kanannya? Nggak nyeri ya? Ya, ini 24 jam pasca operasi. Sebelah kanan, 24 jam pos superior cluneal nerve block. Hari ini Bapak coba gerakan kaki kirinya, diangkat. Oke, sudah. Sekarang yang kanan gerakannya masih terbatas, ya. Nyeri nggak kalau dibuat latihan? Nggak nyeri ya. Kemarin justru sebelum operasi dibuat gerak sakit, tapi setelah operasi ini dibuat latihan gerak nyaman. Nggak nyeri ya. Belum bisa gerak bebas, tapi tidak ada keluhan nyeri ya. Nggak ada ya. Setelah operasi sampai 24 jam operasi ini nyaman ya. Ya, bisa dilihat bahwa blok ini ternyata bermanfaat sekali untuk tindakan analgesia pasca operatif, bahkan sampai 24 jam pasca operatif pasien tidak merasakan nyeri yang berarti, dan ini sangat menguntungkan karena pasien bisa segera mobilisasi, operator bisa melihat hasil operasinya, dan pasien diharapkan bisa segera untuk pulang, ya, karena pemulihannya bisa lebih cepat, ya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan terkait blok superior cluneal nerve, ya, untuk tindakan perioperatif analgesia.
Demikian saya kembalikan kepada Dr. Andika sebagai moderator. Oke, baik. Tadi terima kasih Dokter Taufik atas penjelasannya. Kalau kita lihat memang jarang kita lakukan kayaknya dok di RSSA, tapi setelah ini semoga, karena jumlah penonton kita juga cukup banyak dok, karena memang aplikasi dari tindakan yang sudah dilakukan kayaknya bisa dan cukup bagus malah dok ya kalau kita lihat dari outcome pasiennya. Kita mungkin nanti buka sesi diskusi setelah ini, tapi setelah kita masuk ke materi yang kedua ya dokter ya. Baik, jadi saya panggil lagi mungkin tadi Dokter Wawan mungkin ya. Terima kasih Dokter Taufik nanti bergabung bersama kita ya dok ya. Ya, Oke. Kita gabung kedua. Nah materi yang kedua dari monggo Dokter Taufik, kemudian Dokter Wawan. Monggo dok, bergabung bersama kami. Ini tidak kalah menarik pastinya dok. Materi kita yang kedua masih sama, bloknya juga masih sama. Cuman memang kali ini lebih komprehensif mungkin ya dok. Ya. Kali ini tentang kita menggunakan teknik subdural cannular nerve block, tapi untuk pain management, untuk nyeri kronik. Oke, berarti kalau tadi preoperatif ya dok ya, perioperatifnya dari pre, kemudian sampai post operasinya. Nah kalau ini berarti tentang nyeri kronik ya? Ya. Oh tadi nyeri akut berarti kan ya dok ya? Akut post operatif. Post operatif, berarti sekarang jadi aplikasinya. Mudah-mudahan bisa buat banyak hal. Oke, baik dokter. Saya sama 20 menit saja dok ya, boleh ya dok ya? Baik. Cukup mungkin nanti kita lihat selama 20 menit ke depan bersama dengan Dokter Wawan. Materinya tentang kronik ya. Lebih ke aplikasi dari nerve block ini tapi pada pasien-pasien dengan chronic pain. Boleh, dokter? Baik, terima kasih. Silakan Dokter Wawan. Andika. Kita kali ini akan membahas tentang bagaimana aplikasi blok SCN untuk pain management. Ya. Tadi Dokter Taufik sudah banyak menyampaikan tentang anatomi dan teknik, jadi saya akan langsung mungkin membahas bagaimana peran SCN atau role of the SCN block ini untuk kasus pain, kronik terutama. Jadi kalau SCN ini sebenarnya sudah dimention mulai tahun 1957 sebagai dari source dari salah satu nyeri tulang belakang, tetapi seringkali misdiagnosis, artinya tidak dipikirkan atau tidak dievaluasi bahwa SCN nerve atau SCN ini merupakan salah satu sumber juga untuk terjadinya nyeri kronik. Tahun 2022 ASRA kemudian mempublish bahwa mempertimbangkan SCN untuk tidak hanya untuk regional tapi juga untuk chronic pain management. Jadi gambaran klinisnya kalau kita bicara tentang chronic pain, insidensinya cukup mengagetkan juga karena cukup tinggi, bisa sampai 14% dan banyak pada perempuan ya. Nyeri dirasakan biasanya mirip-mirip dengan keluhan-keluhan nyeri seperti piriformis, SI joint pain, facet lumbal pain begitu. Sehingga saat kita menemukan diagnosa area situ langsung berpikirnya yang paling banyak facet lumbal pain, sacroiliac joint pain. Tetapi lupa bahwa ada juga potensi bahwa SCN ini mungkin bisa terjadi entrapment dan mengalami nyeri. Oleh karena itu pada diskusi kita kali ini kita perlu juga mempertimbangkan atau memikirkan bahwa SCN bagian yang harus kita evaluasi dan harus kita periksa. Kita lihat tadi disampaikan oleh Dr. Taufik secara anatomi kira-kira 7-8 cm dari garis midline. Kalau pasien nyeri, ini rasanya kalau di sini nih letaknya untuk pemeriksaan trigger point ini bukan di area SI joint, biasanya lebih ke lateral. Nah, kadang-kadang kita bingung kok ini bukan facet, bukan SI, tapi nyerinya di sini begitu. Apa kira-kira? Nah, kalau kita pertimbangkan ini perlu kita pikirkan jangan-jangan ini SCN ya. Pada satu penelitian yang dilakukan oleh Hiroshi ini, kita bisa lihat bahwa dari 834 pasien yang menderita LBP, ternyata
14% atau kira-kira 113 pasien itu terdiagnosa atau didapatkan adanya SCN entrapment atau nyeri karena SCN. Jadi gangguan berjalan, gangguan bangun dari duduk, persis seperti tanda-tandanya SI joint. Standing position yang lama seperti facet, forward bending, lateral bending, begitu ya, rotasi, dia juga sakit. Persis seperti keluhan-keluhan yang sering kita diagnosa sebagai facet lumbal pain atau SI joint pain. Cara jalannya juga mirip-mirip seperti orang yang sakit dengan SI joint, gitu. Ini kalau kita bisa lihat bahwa harus kita perhatikan juga bahwa SCN dengan potensi kira-kira 14% ini adalah bagian yang tidak bisa kita abaikan, artinya perlu kita pikirkan bagian dari diagnosa yang mungkin berada pada pasien tersebut. Bagaimana kemudian cara diagnosanya? Seperti biasa, anamnesa, pemeriksaan fisik kita harus mampu tanyakan secara detail. Tetapi ketika LBP melibatkan area iliac crest, saat kita raba iliac crest-nya atau krista iliakanya sakit, langsung kita berpikir, ini kita masukkan sebagai diferensial diagnosa kita. Apalagi trigger point-nya muncul di posterior iliac crest. Ada kadang-kadang juga sensasi baal, tebal, menjalar, bahkan sampai menjalar ke kaki. Karena tadi disampaikan oleh Dr. Taufik, dia dermatomnya mulai dari L1, L3, kadang-kadang torakal 12 sampai L5. Jadi bisa juga menjalar ke kaki. Gitu. Ya. Lalu kemudian juga bisa kita lakukan elektromiografi untuk membedakan dengan plexopati atau radikulopati, atau MRI juga bisa kita tingkatkan untuk meningkatkan diferensial diagnosa kita. Entrapment ini sering terjadi karena osteofibrosis tunnel. Biasanya yang paling banyak adalah di cabang yang middle atau yang di tengah begitu. Orang-orang yang pakai tight sabuk atau gesper yang ketat ini juga bisa terjadi risiko terjadinya entrapment pada daerah situ. Orang-orang golf player hati-hati karena rotasi terus, repetitive injury, dia juga bisa terjadi entrapment di daerah SCN. Oleh karena itu, pertimbangan diagnosa ini perlu kita masukkan juga dalam pemeriksaan-pemeriksaan klinis kita. Diagnosa bandingnya, ada myofascial pain, lumbar facet pain, tadi sudah saya sampaikan, lumbar spine stenosis, radikulopati, bahkan sacroiliac joint arthropathy menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dari pikiran-pikiran kita untuk melakukan diagnosa pada pasien-pasien SCN entrapment. Ada diagnosa banding yang jarang, ya. Kalau kita scanning, ada kelihatan seperti mice begini ya, disebut back mice gitu, tikus seperti gambaran tikus begitu. Ini kita biasanya menyebutnya episakral lipoma, dia juga sakit, atau juga bisa karena iliolumbar syndrome. Ya, ini beberapa diagnosa bandingnya. Dr. Min pernah menyampaikan suatu sindrom. Dia membuat tulisannya tahun 89, disebutnya dengan Main syndrome. Ini disebut dengan thoracolumbar junction syndrome. Dia memasukkan semua keluhan-keluhannya terkait dengan facet joint pain, ya, terutama dari torakal 12 L1 sampai ke bawah, tetapi juga adanya kemungkinan entrapment pada superior clunal nerve. Jadi kombinasi atau beberapa hal yang mengkaitkan facet lumbal pain dengan superior clunal nerve, dia menyebutnya sebagai Main syndrome. Ini melibatkan nyeri di daerah posterior pelvis, ya, bahkan juga kadang-kadang menjalar sampai ke kaki. Tapi juga ada trigger point nyeri ketika pasiennya ekstensi, rotasi, dan bending. Ini seperti kasus-kasus facet joint pain. Tenderness di daerah iliac crest, jangan lupa untuk kita cek, agar kita juga bisa memikirkan bahwa SCN ini adalah bagian dari diagnosa pemeriksaan kita gitu ya, dari Main syndrome ini. Beberapa hal juga untuk kemudian kita membedakan kalau nyerinya di daerah upper sepertiga, maka superior clunal entrapment ini bisa kita pikirkan. Middle juga bisa kita pikirkan. Kecuali kalau terlalu lateral atau terlalu medial, bahkan non-spesifik, mungkin SCN bisa kita singkirkan. Tetapi kalau di daerah batek, di daerah krista iliaca, kita perlu memikirkan adanya kemungkinan SCN entrapment. Ya. Terapi sebagai pain physician, kita jangan lupa konservatif terapinya harus kita pikirkan, physical terapinya mungkin kita pikirkan, dan apa yang mau kita kerjakan, kita pilihkan sesuai dengan kemampuan kita, dengan lokal anestesi, dengan radiofrekuensi, karioablasi, neurolisis, dan sebagainya. Ini beberapa pilihan-pilihan terapi kalau
memang didapatkan diagnosa SCN tersebut. Pengalaman atau kemudian yang pernah kita kerjakan atau saya kerjakan, biasanya saya menggunakan teknik yang add iliac crest. Jadi saya pakai marker atau kami pakai marker iliac crest sebagai teman kita. Jadi caranya adalah dengan dengan teknik mencari PSIS dulu, ya, PSIS-nya kita cari, lalu kemudian kalau PSIS kita dapat, baru kita arahkan USG kita atau scanning kita ke arah laterokranial atau kraniolateral sampai ketemu crista iliaca. Jadi jadikan PSIS sebagai teman kita, ketemu, lalu kemudian arahkan probe kita menuju ke kraniolateral sampai ketemu crista iliaca, di mana fat pad di nervus superior cranial nerve ini didapatkan. Ya, ini gambarannya ada di sini. Ya. Yang gambar warna kuning ini adalah fat pad di mana SCN didapatkan dan di area medial dari iliac crest. Ya. Ini tekniknya dari medial ke kraniolateral, iliac crest didapatkan, lalu kemudian kita blok area situ. Dengan fluoroskopi guided juga kita bisa kerjakan. Ini mungkin bisa kita kerjakan kalau sekalian pasiennya sedang mengerjakan facet lumbal pain dengan median branch dengan fluoroskopi. Daripada kita ganti lagi pakai ultrasound, langsung kita targetkan AP view pada osteoaponeurotic orifice dari iliac crest. Jarum kita letakkan di situ, kita stimulasi dan kemudian kita bisa kerjakan dengan fluoroskopi juga. Ya, ini gambaran-gambarannya. Jadi di area aponeurotic orifice, ya, di ujung dari crista iliaca di bagian posterior. Kalau didapatkan, itu juga bisa kita kerjakan dengan teknik fluoroskopi. Satu kasus yang kita kerjakan, wanita 65 tahun dengan keluhan nyeri di pinggul dan bokong pantat yang dominan dirasakan di sebelah kiri. Jadi pasien ini saat berdiri nyeri sekali dan bertambah saat berjalan. Beberapa waktu terakhir sampai kemudian pasien terpaksa menggunakan kursi roda untuk mobilisasi karena sakit sekali saat berdiri. Keluhan dirasakannya sejak 5 bulan yang lalu, ya. 3 minggu lalu datang, ini terus terang kami juga berpikirnya karena diagnosanya clear gitu ya, facet lumbal pain dengan SI joint, maka kita kerjakan MBB pada L4 L5 dan SI joint-nya kita kerjakan. Pas kontrol, loh kok keluhannya tidak sepenuhnya berkurang begitu. Pasien masih merasakan sakit terutama saat berdiri dan duduk lama. Lalu saya kemudian memikirkan SCN menjadi bagian dari diagnosa yang coba saya upayakan untuk saya tegakkan. Kasusnya bisa kita lihat di videonya. Silakan. Ya. Ini kita kerjakan, pasiennya 57 tahun, ya, low back pain. Pasiennya datang dengan kursi roda, ya. Lalu kita lakukan pemeriksaan, pasien kita cek, ya, dan kita pastikan posterior superiornya. Jadi pasien sebenarnya mengeluh kanan dan kiri, tapi lebih dominan yang sebelah kiri. Saya tentukan garis midline-nya, lalu saya cari PSIS-nya dengan landmark anatomi, sebenarnya dengan USG juga bisa. Lalu sepanjang crista spina iliaca, saya kasih marker, paling pucuk siasnya saya tandai dan pertengahannya kira-kira 7 cm atau 5-10 cm dari midline saya tentukan. Ini dari PSIS, saya arahkan ke sebelah kraniolateral sebelah kiri. Sampai ketemu gambarannya adalah di crista iliacanya. Ada iliac crest sebelah
lateral gluteus medius dan medialnya adalah rector spinae. Di situ ada fat pad-nya di atas dari iliac crest. Nah, itu target kita. Nah, kita banjiri di daerah situ ke arah medial ya. Dari lateral menuju ke medial. Pastinya kita pisahkan sampai ke kita tambahkan ke fat pad-nya, kita isi daerah sini. Ya. Ini saya berikan perlu terapi dengan dextrose 5% ya. Total volume 8 sampai 10 cc. Ini daerah kristalikat tadi sakit, sekarang beliau sudah, dan pasien sudah mampu berdiri saat selesai tindakan. Kita janjikan lagi bulan depan pasien ini gantian. Bulan depan kita kerjakannya sebelah kanan kalau memang masih sakit. Ini pasca operasi pasca tindakan 24 jam besok paginya pasien sudah berjalan tanpa menggunakan kursi roda. Alhamdulillah tindakan yang sempat tidak terfikirkan lalu bisa kita kerjakan dan bermanfaat buat pasien. Kadang-kadang kita lupa pada hal kecil. Mudah-mudahan dengan ini kita bisa bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di slide saya. Sambil ya. Oke, baik. Terima kasih atas materinya. Nah, selanjutnya kita masuk ke sesi diskusi mungkin. Kita masuk ke sesi diskusi. Kita mohon kehadiran dari pemateri yang pertama. Materi Zoom-nya, chatnya ada? WA aku deh. Ini apa namanya? List pertanyaan WA aku. Oke, nanti pas saya tanya ke siapa. Oke, baik. Kalau begitu, oke, baik. Terima kasih atas dua materi. Semoga teman-teman tidak bosan ya, karena cuma sebentar sekali materinya. Kayaknya memang butuh waktu lebih panjang ya, Dok. Dan kayaknya harus ada hands over sebenarnya, Dok. Jadi langsung diperagakan mungkin. Nanti di selanjutnya mungkin nanti ya kita. Jadi tadi banyak, Dok, yang menyampaikan memang tentang bagusnya memang kita langsung ke USG, ke pasiennya langsung, workshop mungkin nanti ya, Dok, sifatnya. Oke, baik. Kita punya beberapa pertanyaan dari audiens. Sebelum itu, Dok, saya mungkin bertanya pertama ke Dr. Taufik mungkin, Dok, karena memang tadi disampaikan di usia, terutama di case-nya, Dok, ya, yang di pasien berusia 80 tahun. Mungkin paling sederhana mungkin apa kontraindikasi, Dok, dari nerve block yang nerve block yang dikerjakan ini, apa kontraindikasi mungkin, Dok, yang paling harus dihindari
Sebelum karena memang semua orang kalau melihat dari outcome-nya, baik itu yang sifatnya akut maupun kronis, itu pasti semua orang ingin, Dok. Cuman memang pasti kalau bahasa jamu-jamuan itu pantangannya, Dok. Nah, kira-kira dari sudut pandangnya Dr. Taufik sendiri, pantangan atau kontraindikasi dari blok pada saraf ini apa ya, Dok? Mungkin dari Dr. Taufik dulu, Dok. Mungkin nanti yang kronisnya juga dari Dr. Wawan juga ya, Dok ya? Monggo, Dr. Taufik. Ya, terima kasih Dr. Andika ya. Jadi sama dengan tindakan blok peripheral nerve ya yang lain ya. Jadi tindakan blok pada superior corneal ini adalah tindakan yang harus dilakukan dengan antiseptik ya. Tindakannya harus dilakukan dengan steril ya. Tentu saja kalau ada daerah tempat insersinya yang mengalami infeksi, luka, itu mungkin menjadi kontraindikasi ya, karena kita tidak boleh melakukan tindakan yang justru akan menyebarkan infeksi yang ada di sana. Ya, kemudian seperti juga tindakan-tindakan blok yang lain, maka kita selalu evaluasi untuk bleeding time, clotting time, hemostasis ya, penggunaan obat-obatan antikoagulan gitu ya. Nah, itu mungkin ya, Dok ya. Ya, karena tentu saja kita berharap tindakan kita ini memberikan efek yang baik buat pasien, bukan malah menimbulkan komplikasi begitu, Dokter Andika ya. Jadi itu sebenarnya. Kemudian tentu saja pasiennya harus di-inform consent dulu sebelumnya. Kalau pasien menolak ya kita tidak boleh mengerjakannya. Secara umum seperti itu. Yang lain-lain sih tentu saja ini kan karena tindakan yang sangat dependen terhadap operatornya ya, jadi melakukannya pun harus sudah familiar. Kemudian pasiennya juga di-inform consent dengan baik sehingga pasien itu kooperatif ya. Kalau pasien tidak kooperatif, pasien bergerak-gerak, terutama kalau dilakukan tindakan regional, itu bisa tindakan yang dikerjakan tidak menempati posisi yang tepat ya, gitu Dokter Andika ya. Secara umum seperti itu sih, yang lain-lainnya tidak jauh berbeda. Kalau dari Dokter Wawan sendiri, Dok, pada pasien, kalau ini kan tadi memang kita sekalian inform consent karena preoperatif kan, Dok. Nah, kalau pada saat pasien kronik kan mereka juga punya, apalagi tadi penggunaan obat-obatan obat-obat pengencer darah kan, Dok. Nah, dari yang pada pasien kronik sendiri ada, Dok? Ya. Atau yang sering dokter jumpai pastinya, Dok? Ya, semua tindakan IPM, interventional pain management itu kita harus ingat disebut dengan red flag ya. Red flag. Red flag itu artinya saat misalkan target kita tadi di iliac crest ternyata dia ada tanda-tanda litik, metastase misalkan, ya kita mungkin tindakannya tidak at iliac crest, mungkin bisa di atasnya. Atau ada tanda-tanda infeksi daerah situ karena di kubitus dia tidur lama berbaring terus kemudian ada tanda infeksi, ya sebaiknya jangan ya. Lalu bisa dipastikan juga bahwa fungsi-fungsi pembekuan darahnya mungkin tidak ada gangguan. Itu aja sebenarnya. Berarti memang karena tidak hampir semua kan, Dok. Kalau kita lihat dari outcome-nya malah minimal invasif terus kemudian. Tapi memang berarti ada red flag ya, terutama itu tadi ya, Dok ya. Nah, kalau balik lagi, Dok, ke Dokter Taufik, Dok. Tadi memang ada yang bertanya, Dok, dari Zoom ini, perbedaan lokasi, Dok, tindakan IPM pada superior dan inferiornya, Dok. Apa sama atau berbeda, Dok? Dari mungkin lebih ke marker mungkin, Dok. Karena tadi Dr. Taufik sendiri pakai USG. Nah, mungkin ini ke yang apa bisa tanpa USG, itu yang pertama. Yang kedua, sama nggak, Dok, yang di superior dan inferior? Dr. Taufik dulu, Dok. Baik. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, sebenarnya pendekatan tekniknya itu bisa menggunakan pendekatan prosedur dilakukan di atas atau above dari crista iliaca, ada yang di bawah crista iliaca ya. Tentu saja kalau kita menggunakan patokan yang above crista iliaca, kita harus tahu struktur anatominya. Bisa saja dikerjakan dari atas, ya, dari lateral ke medial tadi saya jelaskan, di scanning dulu. Nanti ketemu struktur mulai dari otot-otot ya, obliquus externus, obliquus internus, transversus abdominis, kemudian ada gambaran quadratus lumborum, kemudian daerah itu mudah mulai masuk ke musculus erector spinae ya. Di situ ada nanti gambaran
fasia thoracolumbar ya. Nah, kemudian kalau kita lakukan cluneal nerve ya, blok cluneal superior cluneal nerve, kita pakai patokan tadi adalah crista iliaca, kemudian ada patokan spina iliaca posterior superior sebagai patokan dan midline-nya ya. Jadi marker itu yang kita pakai. Sehingga walaupun sebenarnya kalau tidak ada ultrasound memungkinkan dikerjakan ya, tetapi tentu saja dengan ultrasound lebih presisi begitu Dr. Andika. Karena dari studi anatomi dari kadaver ditemukan 7 cm ke lateral dari midline di atas dari PSIS itu ada namanya tunnel yang tadi Dokter Wawan bilang ya, di situ ada tunnel yang terbentuk dari fasia dengan crista iliacanya tadi, dan itu memang paling banyak lokasi dari branch medial dari superior cranial nerve yang pada kasus kronik tadi Dr. Wawan sebutkan paling banyak entrapmentnya di situ. Gitu. Karena memang tidak semua orang dok, kalau saya bilang punya USG dalam praktek kesehariannya dok, terutama mungkin yang sifatnya preoperatif dok. Nah kalau mungkin chronic pain, maka sifatnya adalah bisa di klinik, terus kemudian di center yang mungkin alatnya mungkin sudah memadai lagi. Berarti mungkin possible ya dok, selama memahami struktur anatomi dari pasien ya dok ya. Ya, menurut saya sih possible mungkin, dan memang seperti Dr. Wawan sampaikan tadi ya, blok saraf ini memang masih belum banyak penelitiannya, maka nanti mungkin kesempatan kita untuk melakukan tindakan-tindakan dan dicatat ya, diteliti untuk nantinya bisa memberikan informasi kepada semua orang bahwa ada beberapa teknik pendekatan mungkin ya, bisa dengan landmark ya, anatomi landmark, atau mungkin dengan ultrasound yang nanti dibuktikan dengan studi-studi lebih lanjut. Demikian Pak Dr. Andika. Nah, tadi ada dok yang bertanya pertimbangan, karena tadi memang agak kurang lazim pemberian dextrose 5%. Ini siapa dulu dok yang boleh jawab nih dok? Nah, pertimbangannya Dr. Wawan ya dok ya, atau Dr. Wawan dan Dr. Taufik mungkin nanti dok ya. Pertimbangan penggunaan dextrose 5% dok. Apa memang bisa disubstitusikan yang lain atau memang ada teknik sendiri dok? Kenapa menggunakan dextrose 5% dok? Dr. Wawan mungkin ya? Baik. Karena saya memeriksa pasien ini kemungkinan terjadinya SCN entrapment ini cukup besar. Maka saya memikirkan mesti terjadi proses degenerasi ketika entrapment itu. Dan kalau yang kita target adalah nerve, maka tugas kita untuk melakukan proloterapi atau proliferasi terapi untuk nerve, itu rekomendasinya beberapa guideline menyebutkan yang 4-5%, kecuali pada jaringan. Kalau jaringan bisa 12-20%. Karena pilihan saya adalah dextrose 5%, sekaligus melakukan hidrodeseksi di daerah yang entrapment itu agar tidak terjadi jepitan lagi, dia rilis dan akhirnya tidak terjadi rasa sakit karena nerve-nya terjepit di area tunnelnya tersebut. Dua fungsi tadi itu dok ya? Kira-kira begitu. Baik. Kalau Dr. Taufik sendiri? Atau gini dok, tadi ada yang sampaikan bahwa regimen dok. Nah, ada yang bertanya bahwa pengalamannya dokter itu tentang regimen dok, atau memang selama ini selalu sama dok yang dokter suntikan, baik itu saya pengen tahu sudut pandang dari preoperatif dan yang akut dan yang kronis dok. Nah pada akut lebih sering dokter pakai apa, nah yang kronik apa, sama atau gimana dok dalam aplikasinya? Saya mungkin dari Dokter Wawan dulu mungkin dok. Ya, kasus yang saya kerjakan adalah kasus kronik dan dia karena entrapment di daerah situ, lalu kemudian saya berusaha sekarang ini menghindari penggunaan steroid, apalagi yang partikulat ya, yang deposit begitu. Jadi saya biasanya mengerjakannya upayanya dengan regeneratif medicine, bisa dengan dextrose atau dengan platelet-rich plasma. Yang mudah-mudahan kita tidak menambah masalah baru kalau kita menggunakan steroid ya pada kasus-kasus kronik. Kecuali pada kasus-kasus yang akut ya, nanti mungkin Dr. Taufik bisa menambahkan. Itu kalau saya pilihan-pilihan. Berarti memang menghindari steroid ya dok ya, kalau pada kronis juga ya dok, atau sama di akut gimana dok? Sudut pandangnya gimana? Ya, kalau pada kondisi akut
ya memang berbeda ya secara patofisiologi dengan kejadian kronik, nyeri kronik ya. Karena kalau pada kondisi acute pain itu kan sudah jelas bahwa sumber nyerinya itu adalah akibat dari kerusakan Tindakan operasi, jaringan, tindakan operasi, insisi operasi atau yang ada fraktur di situ yang menyebabkan nyeri pada pasien ya. Maka pemberian regimennya pun ya menyesuaikan ya. Kalau kita mau melakukannya untuk tindakan analgesia pasca operatif, maka tentu saja kan kita hanya menyasar saraf sensoris ya. Oke. Sedangkan cranial nerve ini adalah sebenarnya cabang dorsal rami yang hanya berfungsi sensorik. Ya. Kalau fungsi sensorik yang kita sasar, maka regimen lokal anestesinya pun sebenarnya cukup untuk konsentrasi yang mengeblok sensorik ya. Jadi mungkin kita tidak perlu menggunakan konsentrasi penuh ya. Kalau kita pakai ropivacain, khususnya ini kita pakai ropivacain. Pada kasus ini ropivacain, dok ya? Kita nggak perlu pakai 0,75 ya. Kita cukup turunkan konsentrasinya. Pada kasus ini kurang lebih sekitar 20% ya. 2%, maaf. 2% ya. 2% saja. Nah, dan 0,2. Oh iya maaf, 0,2 ya. 0,2% dan kita kombinasi dengan adjuvan steroid ya, metilprednisolon ya. Karena tujuannya adalah untuk memperpanjang lama kerja dari lokal anestesinya dengan cara memberikan anti efek inflamasi ya, anti-inflamasi ya, sehingga diharapkan jadi efek analgesia yang didapatkan menjadi lebih lama demikian. Dan memang sasarannya untuk acute pain kan kita berupaya untuk menekan nyeri yang hebat-hebatnya di hari pertama, kedua, dan ketiga ya. Seperti tadi saya sampaikan di slide, dari beberapa penelitian menyebutkan memang D1, D2, and D3 pasca operatif, terutama D1, D2 itu yang luar biasa nyerinya. Dan itu akan sangat mengganggu kalau kita tahu nyeri yang tidak terkontrol di awal itu pasti akan efeknya akan banyak sekali. Sampai ke dokter Wawan berarti ke kronik. Salah satunya bisa jadi nyeri kronik, kemudian bisa juga efeknya di neuroendokrin, di sistem macam-macam ya, sistem organ kita akan terganggu dan itu pasti akan menurunkan kualitas ya, menurunkan kualitas hidup, memperlambat fase pemulihan. Ya, kalau di nyeri akut kan harapannya bisa cepat mobilisasi ya, namanya ERAS itu kan begitu ya, cepat mobilisasi, cepat bisa pulih pasiennya. Begitu. Senang juga kan dok. Untuk pasiennya juga begitu selesai, waduh langsung instan sembuhnya dok. Biasanya kan ada sakit operasi. Ya, dan selama ini dokter Andika kan kita untuk nyeri hebat pasca operatif itu seringkali kadang-kadang kalau udah nyeri hebat kita andalan kita opioid. Betul. Ya. Nah ini dengan begini kan kita bisa mengurangi, menggunakan bahkan tidak pakai opioid ya, dan itu sama sekali ya dok ya, sama sekali tidak pasca operatif tidak menggunakan opioid. Jadi dengan spinal durantanya murni spinal, kemudian pasca operasinya hanya dengan blok yang tadi ya, gitu. Satu lagi dok, pertanyaan dok dari audiens memang terkait evaluasinya dok. Seberapa, kalau sekarang mungkin kita berbicara tentang pengalaman ya dok, pengalaman dokter Taufik dan dokter Wawan menangani pasien selama ini, evaluasi dok, karena memang yang kita berikan adalah lokal anestesi dan itu balik lagi ke persepsi dari pasien kan dok. Dari pengalamannya dokter sendiri, berapa lama dok? Atau memang secara instan langsung memberikan efek terhadap nyeri pada pasien, baik secara akut maupun yang kronis dok. Nah, dan itu biasanya bertahannya berapa lama dok? Dari pengalaman dokter selama ini. Saya dokter Wawan dulu mungkin ya dok. Untuk kasus kronis ya yang SCN saya kerjakan memang baru sangat sedikit yang saya kerjakan ya. Dan dulu pernah saya kerjakan, pasiennya tidak kembali, jadi saya sempat ikut juga. No news is good news, nggak ada kabar nggak sembuh nih pasien. Berarti enak gitu biasanya dok. Tapi kita nggak boleh begitu sebagai orang yang berbasis ilmu ya. Tadi saya bicara sama dokter Taufik, rasanya untuk post operatif hip surgery apalagi di Malang ini operatornya incisinya banyak di area gluteus ya, incisinya itu bukan daerah lateral tapi di arah medial. Saya kira perlu kita lakukan RCT ya, randomized control trial, penelitian untuk efektivitas atau peran dari SCN block ini untuk hip surgery ya. Jadi saya kira bisa jadi project kita gitu untuk kita evaluasi bagaimana sih sebenarnya efek dari itu ya, dari SCN tadi ini ya dok ya. Itu ya. Karena kita terus terang searching nih RCT, saya baru menemukan satu, nggak tahu ya, baru satu RCT yang dikerjakan 2019
selebihnya belum ada. Oke, Ya jadi peluang tempat besar lah buat kita lah. peluang ya dok ya, Iya, seharusnya iya, dok. iya, iya. Karena saya lihat operasinya cukup banyak kan dok. Iya, iya. Operasi yang terutama di daerah hip itu Iya. cukup banyak, tapi memang kalau kita berarti memang by data Iya. belum ada, Iya. tapi by Ke depan kan experience, kita kan selain experience kita harus evidence base. betul. Ketika evidence base RCT-nya berapa banyak, bagaimana itunya? Kira-kira begitu ya. Baik, dokter. Tapi dari pengalaman cukup memuaskan ya dok ya selama ini. Ya, dok? Dua ini pasien memuaskan. Oke. Asal diagnosanya ketemu. Oke. Kadang-kadang hal yang tidak kita perhatikan itu kita nggak ketemu atau tidak mencari bahwa ini ada diagnosis SCN Oke. Ya, kira-kira begitu ya. Oke, baik. Kalau dari Dr. Taufik, gimana dok? Ya, kalau untuk kondisi akut ya, akut pain, secara apa namanya, studi juga sama seperti yang sampaikan tadi bahwa memang studi literatur yang menjelaskan tentang evaluasi pasca operatif hip surgery dengan menggunakan block superior colonial nerve ini memang masih belum banyak ya. Oke. Dan memang mungkin ini tadi ya, jadi peluang buat kita untuk melakukan studi itu. Dari evaluasi yang pernah kami kerjakan ya, jadi memang cukup bagus ya hasilnya untuk perioperatif ya. Pasien tidak merasakan nyeri sampai bahkan 24 jam, padahal di beberapa studi itu 24 jam pertama justru severe pain ya. Oke. Di second day atau day operatif kedua itu biasanya sudah moderate pain, Oke. yang di atas hari kedua mulai mild pain ya. Oke. Jadi kalau kita lakukan perioperative pain management dengan tindakan block ini dan hasilnya tadi bisa dilihat no pain, No pain langsung ya dok ya? tidak sakit sama sekali, bahkan tanpa opioid, dan itu sangat menjanjikan. Oke. Tanpa opioid pasti dia akan lebih cepat pulihnya ya, dan itu mungkin sangat membantu buat pemulihan pasien ke depannya. Saya rasa cukup bagus ya prospeknya Dr. Andika untuk dilakukannya tindakan blok ini untuk perioperatif juga untuk penanganan nyeri akut begitu. Oke, baik kalau gitu. Waduh, banyak saya dok bertanya kali ini. Semoga tidak bosan audiens di rumah yang mengikuti kita secara Zoom. Ini total yang hadir saat ini dok, dari laporan kami ada kurang lebih 211 dok. Cukup banyak kali ini, memang banyak concern terhadap pain medicine, terutama memang sifatnya yang nyeri akut maupun kronis dok. Oke, baik, kita sampai ke penghujung acara dok. Terima kasih atas ilmunya dari Dr. Taufik dan Dr. Wawan. Semoga memang satu penting, Malang bebas nyeri ya dok. Itu jadi moto kita, Malang bebas nyeri. Dan juga poin penting terutama mungkin dari preoperatif bahwa pasien operasi itu harapannya tidak sakit dok. Saat mungkin yang dia harapkan adalah setelah operasi tidak memberatkan. Justru kalau biasanya turun dari kamar operasi justru malah makin kesakitan. Kadang pasien mewajarkan dok sakit pasca operasi, dan itu yang harus kita edukasi terus, baik dari kami, baik itu dari seluruh masyarakat mungkin dok. Karena penting, tidak harus, kadang pikirnya mesti saya sudah BPJS, nggak apa-apa lah sakit-sakit sedikit kan gitu dok. Sakit yang NRS-nya 7, 8 kadang diwajarkan dok sama pasien. Nah itu yang harapnya berkurang, terutama mungkin dengan tindakan yang, karena orang tua dok biasanya sudah operasi-operasi yang hip-hip ini usia-usianya kayaknya udah nggak muda lagi dok. Nah banyak komorbid biasanya dok. Nah sehingga ini jadi acuan kita ke depan. Terima kasih Dr. Taufik, terima kasih Dr. Wawan. Semoga kita bertemu lagi dok di acara yang kesempatan berikutnya dok. Mungkin dengan tema-tema yang lainnya. Saya mungkin ada yang disampaikan lagi dok? Cukup ya dok? Iya, mungkin tadi nambahkan sedikit ya, dengan tindakan ini untuk nyeri akut itu kelebihannya ini adalah blok sensoris murni ya. Oke. Jadi kelebihannya motorik pasien ini cepat sekali pulih dan tidak terblok ya. Sama dengan kita melakukan aduktor kanal blok, ya ini disukai sekali oleh operator karena langsung operator Langsung bisa mobilisasi. bergerak, langsung bisa digerakkan dan operator tahu hasilnya. Oke. Itu kelebihannya dibandingkan epidural. Mungkin kalau ada pikir di epidural aja kan Betul. sama, tapi epidural kadang-kadang blok motoriknya masih terkena dan
ada kateter di situ, itu Ah, membuat susah pasien juga lagi kan jalan-jalan, mobilisasinya Dok. menjadi lebih lambat. Belum Ya, lagi itu efeknya kelebihan. dari epidural ya, Dok ya. Ya, itu kelebihan blok ini dibandingkan yang lain. Dan itu mudah-mudahan nanti kita bisa dapatkan datanya dengan studi lebih lanjut. Mudah-mudahan bisa memberikan sumbangsih yang baik. Setelah ya. ini kalau ada spesialis ortopedi langsung minta ini terus, Dok, berarti, Dok. Karena selama ini Iya. tidak dikerjakan, Dok. Nah, sehingga nanti ini pesan buat spesialis ortopedi ataupun residen ortopedi atau siapapun yang duduk ya, yang operasinya di daerah hip. Waduh, semakin sering meminta, nah nanti ini semakin sering, Dok, datanya keambil, nah semakin banyak, Dok, berarti nanti informasi, terutama dari guru ya pastinya, dari pasien tentang efektif dari tindakan ini. Oke, baik kalau gitu. Semoga pertemuan kali ini bermanfaat. Terima kasih banyak sekali lagi saya ucapkan kepada Dr. Taufik. Terima kasih kepada Dr. Wawan. Gak apa-apa ya, Dok ya, Dr. Taufik, Dr. Wawan ganggu pagi ini. Harus jadwal, waduh, sibuk sekali pasti ini. Terima kasih banyak atensinya dari seluruh audiens. Terima kasih kepada semua panitia yang bertugas. Saya Dr. Randika Riyadi dari Rumah Sakit Saiful Anwar. Undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Putar lagu kayak apa? Sudah? Oh, PPP Perdatin. Oh, live-nya di PPP Perdatin.